Oke, mari kita buka firman Tuhan. Saya mau ajak Anda lihat dalam Keluaran pasal yang kedua. Perhatikan pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya membaca ayat 11 ini sebetulnya tadi pagi ketika saya buka laptop saya, itu ada program Bible-nya. Keluarnya renungan harian tulisannya Oswald Chambers seperti yang Anda dapatkan tiap minggu ini. Dan khusus tadi pagi itu membaca, mengutip, mengambil dari Keluaran 2 ayat 11. Dan ketika saya baca, buat saya ini peneguhan dari apa yang Tuhan taruhkan dalam hati sejak beberapa waktu yang lalu. Dan saya ingin bagikan buat saudara pada sore hari ini. Keluaran pasal yang kedua, lihat ayat 11 dan 12, Alkitab berkata, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Bahasa Inggrisnya, untuk melihat akan penderitaan atau beban mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Menarik sekali Alkitab mengatakan ketika Musa telah dewasa, ia keluar untuk mengunjungi saudara-saudaranya, bahasa Inggrisnya untuk melihat akan beban penderitaan yang mereka alami, yang mereka sedang derita. Nah, Alkitab mengatakan bukan pada masa kecilnya, tapi ketika dia sudah dewasa. Kalau Anda mau tahu akan detail cerita ini, kita mesti lihat kepada Kisah Rasul pasal yang ke-7. Di sini Stefanus yang diurapi Roh Kudus diberi inspirasi apa yang sebetulnya terjadi pada peristiwa di Keluaran pasal yang kedua tadi. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Rasul 7 ayat 23 Alkitab berkata, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya. Sebetulnya bahasa Inggrisnya berkata, it came to his heart. Saya berkali-kali berkata, it came to artinya dari luar masuk ke dalam. Ini bukan beban yang dari manusianya belaka atau murni manusianya, tapi Allah yang telah berbicara dalam hatinya. Tuhan yang rupanya memberikan beban dalam hatinya. Ini bukan beban manusianya Musa, ini merupakan sesuatu yang Allah berikan, Allah masukkan dalam hidupnya. Sehingga kita berkata, it came to his heart. Masuklah ke dalam hatinya. Nah, apa yang terjadi? Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya itu. Yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25 Anda perhatikan. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka, apa saudara? Tidak mengerti. Nah, perhatikan kata pada sangkanya. Kata asumsi itu berbahaya sekali. Kata saya menyangka itu berbahaya sekali. Orang yang hanya bergerak dengan saya sangka, saya kira, itu bahayanya luar biasa. Sebab ternyata ketika Musa berpikir pada sangkanya mereka semua tahu bahwa Allah memakai dia menyelamatkan mereka, ternyata apa yang dia sangka itu tidak benar. Dan Alkitab berkata, tetapi mereka tidak mengerti pada sangkanya. Ed Cole pernah berkata, it's not what you expect, but what you inspect. Bukan apa yang Anda sangka atau harapkan, tapi apakah Anda bisa memeriksanya, mencek lagi apa yang Anda harapkan itu. Nah, ini hal yang berlaku dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan semua kita, banyak orang yang mengalami problem seperti ini. Kita menyangka adanya sesuatu, kita berpikir akan adanya sesuatu. Nah, Musa berpikir, Musa menyangka bahwa mereka semua tahu Allah memakai dia. Kenapa dia berpikir begitu? Sebab dia mengalami Tuhan bicara ke dia, Tuhan berikan beban dalam hatinya. Nah, dia berpikir kalau Allah sudah bicara kepadaku, pastilah yang lain akan tahu. Lalu kemudian dia coba lakukan apa yang Allah bebankan dalam hatinya dengan caranya sendiri.
Lalu dia menyangka dengan demikian, semua orang tahu bahwa Allah memakai dia. Tapi Alkitab berkata, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu kalau Allah pakai dia. Dan mereka tidak percaya kalau Allah pakai dia. Dengan kata lain, kalau saya gabungkan semua ayat ini, saya mau beri judul khotbah pada pagi ini adalah miskalkulasi. Miscalculation. Ada orang-orang yang hidupnya akhirnya terpental begitu jauh oleh karena adanya miskalkulasi dalam kehidupan kita. Salah hitung dalam hidup kita itu berbahaya sekali. Apapun yang Anda kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang namanya salah perhitungan, itu akan menimbulkan dampak kerusakan yang mengerikan. Anda nyebrang jalan saja, kalau sampai salah hitung akan runyam, saudara. Saudara melakukan apapun, Anda setir mobil, kendarai sepeda motor, apapun, kalau salah hitung itu akan masalah. Anda kerja, Anda bisnis, salah hitung, Anda akan bangkrut. Anda punya profesi apapun, salah hitung, Anda akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Anda berbuat apapun, salah hitung, miscalculation, itu berdampak yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Musa pernah mengalami miscalculation. Anda bertanya, Pak, tapi kan sudah dengar firman Tuhan. Iya betul, Allah yang bicara, Tuhan yang berikan beban dalam hatinya. Hanya kalkulasinya salah. Dia berpikir itu saja sudah cukup untuk membuat dia seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi ternyata ceritanya tidak begitu. Butuh 40 tahun kemudian dalam pendidikan di padang gurun sebelum apa yang Allah pernah bebankan itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dan ini problem yang dialami oleh banyak orang percaya. Kita berpikir kalau Allah sudah bicara berarti segala-galanya dan langsung akan tergenapi. Kenyataannya tidak begitu. Antara dia memberikan beban dalam hati sampai jadi kenyataan dibutuhkan tenggang waktu yang kadang-kadang cukup panjang. Dan ada proses tertentu yang orang Kristen harus melewati. Kalau kita seperti Musa, kita mengalami miscalculation. Kita mengalami akan salah perhitungan dalam kehidupan kita. Kita salah menilai diri kita. Kita salah menilai orang lain. Kita salah menilai situasi. Kita salah menilai Tuhan. Akhirnya kalau Anda perhatikan, Musa terpental di tanah Midian 40 tahun lamanya. Dan di situ baru dia belajar apa yang membuat dia sebetulnya mengalami miskalkulasi dalam hidupnya. Nah, apa yang dasarnya orang sampai mengalami miscalculation? Coba buka Yakobus pasal pertama. Tolong bisa digeser whiteboardnya, saya butuh itu, thank you. Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Mengapa orang sampai mengalami miscalculation? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 kita akan baca bersama-sama. 2-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Terusnya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya menjadi mendengar saja untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa saudara? Berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ada hal yang menarik di sini, ayat yang ke-22, saya mau ulang lagi, Anda perhatikan, inilah yang membuka rahasia kita, mengapa orang sampai mengalami miskalkulasi dalam hidupnya. Kita berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kata menipu diri sendiri, kata deceiving, kata menipu, kata deceiving, dalam pengertian kata aslinya, itu sebetulnya mengandung pengertian miscalculation.
Tidak ada orang yang sebetulnya, kalau orang itu wajar ya, atau waras, sengaja menipu dirinya sendiri. Dengan tujuan biar aku tertipu. Ya. Kalau orang nipu diri sendiri kadang-kadang itu untuk kepentingan dirinya lagi. Orang timur kan biasa, Anda bertamu ke rumah orang, sudah makan belum? Padahal sudah bunyi, keroncong dan opera itu di perut luar biasa. Tapi karena dikira nanti geragas, lalu, oh sudah, yuk makan yuk. Bilang, jangan. Ya itu saudara. Sudah makan? Sudah. Biar panas-panas Pak. Terus ikut terus ke meja makan. Duduk, ngentek-ngentek lagi saudara. 3 piring sikat amblas. Orang berkata, hebat ya, sudah makan kok tambah 3 piring masih kuat. Ini perut atau karet? Orang bertanya. Tapi itu bukan sengaja menipu diri saudara. Itu ada tujuan hanya untuk sopan santun. Tidak ada orang yang sengaja sebetulnya. Kalau kita wajar aja ya. Menipu diri sendiri supaya kita dirugikan. Nggak ada. Yang ada adalah perhitungan kita keliru tentang diri kita. Nah ini yang Alkitab katakan, engkau menipu diri sendiri. Sebetulnya engkau mengalami miscalculation, miskalkulasi, salah hitung terhadap dirimu sendiri. Kenapa itu? Karena selama ini firman hanya didengar, tapi nggak ada prakteknya. Waktu saya baca ayat 30 berkata begini, orang Kristen, dengar baik-baik saudara. Semua orang Kristen, kalau kita terima kebenaran sehebat apapun, terima pewahyuan sedalam apapun, selama itu belum pernah dipraktekkan dalam kehidupan kita, selama itu belum pernah dialami dalam kehidupan kita, itu belum merupakan milik kita seutuhnya. Saya mau ulang lagi ya. Segala macam bentuk pengajaran, firman Tuhan, pewahyuan, sehebat apapun, sedalam apapun. Kalau hanya kita terima begitu saja, dan kita berkata, oh aku sudah ngerti itu. Ya amin, puji Tuhan. Itu belum menjadi milikmu sepenuhnya. Sampai engkau dan saya mengalami kenyataan firman itu dalam hidupmu, baru itu menjadi milik kita seutuhnya. Nah banyak orang berkata, kalau aku sudah dengar, aku sudah diajarin, otomatis aku ngerti semuanya, berarti itu milikku. Memang milikmu, tapi belum sepenuhnya. Ada seorang teman lulusan sekolah Alkitab, akan pergi ke sebuah negara miskin. Saya bertanya, kamu akan ngapain di sana? Oh, saya akan ngajar firman. Kamu ngajar apa? Peperangan rohani, hidup berkelimpahan, hidup doa yang luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa kamu ngajar 3 hal itu? Karena menurut dosen saya waktu sekolah, ini 3 hal yang penting sekali untuk di dunia ketiga. Makanya saya akan mengajar ini. Nah dalam hati saya berkata, itu memang milikmu karena engkau pernah terima pengajarannya. Tapi sampai itu menjadi bagian dari hidupmu dengan cara engkau hidupi firman dan engkau mengalami firman, belum sepenuhnya jadi bagian dari kehidupan kita. Nah di sini orang mengalami miskalkulasi. Akhirnya apa? Ketika satu kali kita dihadapkan kepada kenyataan yang berat. Ternyata pengetahuan yang kita terima itu tidak berarti banyak, saudara. Sebab kita tidak mengalami sendiri apa yang Alkitab itu katakan dalam kehidupan kita. Nah, terutama saya mau ajak Anda berpikir dengan jernih ya. Kalau kita menghadapi akan hal-hal yang besar, yang mengandung resiko-resiko tinggi, saudara harus mengerti bahwa segala yang berlaku, yang mengalami, yang sampai terjadi miskalkulasi, itu menciptakan masalah buat kita. Saya beri contoh begini. Kalau hidup Anda misalnya ya, ini terutama kalau nyangkut uang, nyangkut semua yang beresiko buat kita. Kalau Anda selama ini misalnya, hidupmu itu kira-kira kurang lebih lah 1 juta setiap bulan. Itu income Anda kurang lebih lah 1 juta. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kurang lebih sekian lah. Kurang lebih. Orang itu kan ada average yang dia terima tiap kali ya. Nah, kalau Anda hanya bergerak di sini, belum pernah bergerak ke 2 juta, 3 juta, 5 juta, saudara mesti hati-hati. Nanti satu kali kelak akan dihadapkan kepada tantangan 10 juta. Nah, perhatikan ya, gap-nya di sini, rongganya,
Terlalu tajam. Ini berapa kali, saudara? 10 kali. Orang Kristen seringkali karena begitu antusias, dia lupa satu hal, bahwa Allah itu bergerak step by step. Dia bangun hidup kita itu bagian demi bagian, secara teratur. Nah, keinginan kita untuk segera melonjak, melejit luar biasa, ini bisa muncul sewaktu-waktu ya. Lalu dipompa oleh orang-orang sekitar, yang sama-sama immature-nya, sama-sama gak dewasanya, dengan berkata, imani, imani, imani. Saya dari dulu ya, paling menghindar kata imani. Sebab begini, Anda itu beriman atau tidak, itu aja saudara. Kalau beriman ya beriman, tidak ya tidak. Nggak ada iman dipompa. Imani, imani, itu iman balon. Kebablasan duar meledak saudara. Ini banyak orang ya, problem di sini saudara. Sebab kita melihat orang lain, kita melihat akan semua kemungkinan, kita tahu kesenangan kita banyak, kita ingin di sini. Lalu kita sebetulnya belum pernah bergerak mendekati ini. Loh Pak, kalau gitu kan nggak butuh iman Pak, itu hanya natural. Loh iman pun sebetulnya ada nature-nya sendiri. Terutama, dengerin baik-baik ya, kalau sudah nyangkut soal yang berisiko dalam hidup kita, Anda mesti ekstra hati-hati. Saya tidak berkata begini karena saya nggak punya iman loh saudara. Saya membuktikan dalam hidup saya, kami mulai dari nol, tidak ada apa-apa. Dan Tuhan memberkati sampai hari ini. Tapi saya berkata, saya bukan orang ngawur. Yang mempertaruhkan, yang berjudi dengan hidup saya. Tidak. Kalau Allah bicara, saya kerjakan. Sekalipun di luar kemampuan, tapi dalam hati saya ngerti, bisa. Kesaksian di dalam, tidak usah dipompa. Imani, imani, imani. Tanpa dipompa, Anda ngerti, Anda bisa. Sekalipun hari itu tidak pegang uang. Nangkap ya? Lihatlah gereja misalnya. Radio kita ini. Kita nggak punya uang. Serius pada waktu Allah berkata, buat itu. Nggak punya uang. Kok Bapak nekat Pak? Itu kan 500 miliar. Equipment-nya aja. Belum studionya itu. Kita habis berapa ya? Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Itu mungkin 600-700 juta. Itu dari total itu lebih dari 1 M, saudara. Jadi kalau orang berkata, Bapak kok berani Pak? Loh, bukan soal nekat dan tidak nekat, saudara. Itu kan enggak, itu judi Pak. No. Yang di dalam sudah ngerti, bisa. Jadi ini sudah dilatih dari kecil, saudara. Dari sejak awal ada trainingnya. Saya nggak lompat sebetulnya. Enggak. Memang nggak ada uang. Nggak ada uang itu nggak masalah. Tapi Anda harus ngerti ya, sampai ke titik itu latihannya begitu banyak. Nah banyak orang Kristen lihat hasil yang ada, lalu ingin seperti yang sudah ada hasilnya, lalu tanpa apapun lompat. Itu seperti cerita gitu loh. Waktu zaman film Superman lagi booming, tahun berapa itu di beberapa tempat di Singapura, di Hong Kong, anak-anak mati. Dengan tubuh hancur di bawah flatnya dengan pakaian dan jubah Superman, saudara. Dia pikir dengan pakai jubah Superman, dia lompat dari flatnya. Superman! Gak terbang-terbang. Memang bukan. Ngerti ya? Jadi saya ingin tidak ada orang di sini yang sampai miskalkulasi dengan hidupmu. Nanti hancur, saudara. Dan saya sudah dapat cerita dengar ini banyak sekali. Hancur. Miskalkulasi. Saya pernah nginep di rumah Pak Arifin. Sekian tahun yang lalu. Sebelum beliau di Denpasar. Pagi-pagi itu saya mau pulang ke Semarang sebetulnya. Lalu dia bilang, Pak Petrus, ini doain dong ada teman yang mau didoakan. Lalu saya temuin Pak Arifin, dampingi Pak Arifin di ruang tamunya. Ada seorang bapak, mukanya kuyu sekali. Di Surabaya, kuyu. Terus saya tahu ceritanya. Jadi orang ini tadinya naik Vespa. Naik Vespa nih. Dia lihat di gereja teman-temannya naik mobil semua. Lalu kan kita seringkali dengar firman berkata, Tuhan mau kita diberkati. Lalu dia berkata, kalau gini caranya naik Vespa terus, nggak bisa. Aku harus diberkati. Nah, orang diberkati artinya punya mobil. Terus dia berdoa. Nah, dia berdoa gini, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Selalu gitu, Tuhan jadi pelengkap penderita lah. Semua itu untuk kemuliaan-Mu.
Jarang orang berkata, karena aku pengen. Nanti gak diberi. Jadi Tuhan dibujuk begitu rupa dengan berbagai cara. Tuhan, supaya aku bisa membawa jemaatmu ke gereja. Loh, padahal tukang becak ya banyak loh saudara ya. Tuhan, supaya aku bisa pelayanan keluar kota. Bis juga masih ada. Tuhan, pokoknya ini untuk pelayanan untuk Engkau Tuhan. Aku percaya, aku diberkati. Aku mau mobil Tuhan. Terus, saya imani Pak. Nah terus saya imani. Lalu dipompori teman-teman. Loh, iman itu tidak cukup. Iman tanpa perbuatan mati. Loh, lagi ngimani itu kan berarti belum punya iman, saudara. Oh, ngimani, gitu kan belum punya iman. Sudah ditambah dengan perbuatan. Nah, perbuatan tanpa iman, jalan, saudara. Nah, ini terjadi. Imani, Pak. Dikompori temannya. Iman tanpa perbuatan mati. Iya, betul juga. Tapi dia ngimani. Kredit. Tapi apa minta yang tidak boleh, toh, saudara? Kredit dong. Seberapa yang Anda punya? 5 roti 2 ikan, serahkan dulu. Vespa jual. Untuk apa? Uang muka. Dilakoni, saudara. Supaya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Loh, sejak kapan Tuhan begitu miskin, sehingga dia butuh memaksa anak-anaknya kredit, saudara. Saya jangan salah loh. Pak, saya beri dosa, Pak. Nah, Tuhan tidak pernah nyuruh, tapi Anda mesti ngitung sendiri. Ngerti? Miskalkulasi. Kalau Anda kredit karena Anda punya income yang memadai, terserah saudara. Tapi kalau hanya modalnya tak imani, ya lakonano, saudara. Ini benar kejadian, sungguh. Lalu kemudian dia betul-betul hitung, saudara. Dia berkata gini. Kalau saya jual Vespa saya untuk uang muka, income-nya dihitung, dipotong makan, kalau ini hemat, berikan semua ngangsurnya, sekian tahun bisa. Gitu. Jual Vespanya, datang ke showroom, sudah tahu harganya, ambil mobil waktu itu kayak sebangsa apa ya, Suzuki Carry gitu ya. Dia beli, bawa pulang. Wah, bersaksi. Betul, Allah luar biasa, saudara. Tak imani, jadi. Tapi kreditnya nggak diomongin orang. Dia bilang, luar biasa. Sekarang untuk Tuhan. Nah, dan untuk saya sendiri. Pasti dong. Keren sekarang. Wah, ini dia hidup dalam kelimpahan. Tadinya kalau parkir itu bangsa yang sepeda motor, sekarang ganti mobil. Lain sedikit. Luar biasa. Bulan pertama bisa ngangsur. Dia ngomong sama keluarganya. Ini kita harus mengimani. Tapi uang papa tidak cukup. Jadi makan harus seadanya. Jangan daging. Kolesterol tinggi. Kembali ke Taman Eden. Sayur dan buah-buahan. Sehat. Ya Pak, katanya. Loh, semua anak-anak ketika mobil baru kan antusias, saudara. Wah, antusias. Bulan pertama lewat, dia berkata. Luar biasa. Tak imani. Bulan kedua kita ngimani lagi. Lolos lagi. Bulan ketiga, anak-anak lemes, saudara. Gak makan daging. Biasanya makannya hamburger, tiba-tiba gak makan apa-apa. Oh gini, ini tahu, nanti digoreng sampai gosong, kita penyeti kasih kecap, itu kayak hamburger. Bayangkan saja. Pengen sate, tempe kita bakar, bayangkan saja. Bumbunya semua sama, bahannya berbeda. Yang penting imani, katanya. Iya Pak, ulangan umum anaknya, saudara. Makan kasih itu terus. Lemes. Lemes sakit, saudara anaknya. Kretek 2 sekaligus. Imani, tidak usah lewat dokter. Tambah parah. Dia mikir, mati ya anakku. Ke dokter. Kasih suntik, kasih obat, saudara, sama dokter. Bayar apoteknya mahal. Das. Bulan itu sudah gawat. Waduh, tidak masuk ini. Nggak bisa ini. Nggak bisa masuk. Gimana ini? Imani pokoknya. Imani. Udah bulan sekian itu sudah nggak bisa bayar. Bulan berikutnya. Ketika anak selesai ujian semua. Harus bayar uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Di luar kalkulasinya dia. Tidak masuk lagi. Bulan berikutnya anaknya pada naik sekolah, pindah sekolah. Kena uang gedung. Malah gajinya habis untuk itu. Sampai 3 bulan nggak bisa bayar. Terus yang jual mobil datang. Masak mobil begitu saja. Datang tak saudara?
Datang, maaf Pak, ini 3 bulan. Iya, beri kami waktu dong, Anda masa tidak percaya. Kita orang Kristen ini, kita ini menyembah Yesus. Nah kalau saya ditagih, Yesusnya keluar semua, saudara. Oh Kristen ini, Yesus ini luar biasa. Entah saya ke gereja ini, saya berdoa, imani lagi, saudara. Asing jual mobil ya nggak butuh imanmu, butuh duitnya kembali. Dia bilang, oke, saya beri sebulan lagi Pak. Bulan berikutnya tetap nggak bisa karena sudah terlanjur 3 bulan berat sekali. Total semua, nggak cukup income-nya. Bulan keempat pun tidak ada apa-apa. Telepon sana, telepon sini, panik. Dan akhirnya datang ke Pak Arifin. Pak, apa suara Tuhan buat saya? Kalau sudah gitu, dengarnya suara Tuhan. Saya senang tuh gayanya Pak Arifin. Dia berkata, ada suara Tuhan buat Bapak, katanya. Karena agak serak-serak begitu ya Pak Arifin. Tuhan berkata, jual mobilmu, naik Vespa lagi, katanya. Saya pikir ini firman apa, gitu. Ini firman logika, dia berkata. Jual mobilmu, dan naik Vespa lagi. Di depan saya itu ngomongnya. Saya geleng-geleng, saya berkata, kesian ya orang ini. Saya berkata, tapi itu apa yang terjadi? Miskalkulasi. Sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam hidupmu. Engkau hanya dengar firman sesaat, tapi proses penggenapan firman dialami dalam kehidupan kita, itu hampir nggak ada. Nah akibatnya apa? Ketika ada lompatan seperti ini, nah lompatan itu bisa macam-macam loh saudara. Bisa karena keinginanmu, bisa karena dibakar, dipompa orang lain. Ya toh ada tuh orang yang bombongan tuh, ayo gue mesti bisa. Kejungkel akhirnya. Ada yang karena memang saudara berminat sekali, segala macam. Kacau, suara-suara kita kan banyak suara sekali. Nah kita berkata, ayo lompat aja. Hati-hati. Karena Alkitab mengajarkan, kalau ini belum jadi kenyataan, pengalaman hidupmu, saudara nggak bisa lompat. Minimal saya berkata, bahaya sekali. Orang-orang yang pernah melakukan perkara-perkara besar, dibangun Tuhan dari kecil, sampai level tertentu Allah berkata, lompat. Itu karena Anda sudah punya basic yang memadai. Ini semua yang kami alami kayak radio, kayak dulu bangun School of Acts juga sama. 6 bulan saudara. Dari nol dibangun 6 bulan. Gak ada uang sama sekali. Berat. Tapi Tuhan berkata, lakukan. Nah ketika Allah berkata itu, kami sudah mulai dibangun, sudah cukup lama. Ngerti beriman seperti apa. Ini iman, ini emosi itu sudah ngerti aja. Jadi waktu kita berkata, wah Allah beri perkataan ini. Imannya muncul, boom, jadi. Pasti jadi. Tanpa utang, tanpa minta kepada siapapun. Tapi kalau kita tidak pernah mau dibina Tuhan dari kecil, didikan Tuhan tidak pernah kita mau terima, ini yang berbahaya. Satu hari engkau akan diiming-imingin sesuatu yang tinggi sekali, engkau akan bayar ini, tapi sebetulnya nggak punya pengalaman sampai sini. Nah ini miskalkulasi, saudara. Ini yang runtuhnya banyak orang di sini. Saya ngalami ya, saudara ya. Waktu mau menikah itu, kita nggak punya apa-apa ya. Jadi kita memutuskan, memang saya berkata bukan hanya semata-mata uang sih, tapi memang juga tidak suka. Waktu mau kawin kita berkata, nggak usah pesta. Saya menghibur diri. Saya berkata, pesta tuh ngasih makan orang. Kalau makanannya enak, kurang. Karena orang semua tanduk, nambah. Makanannya nggak enak, orang ngomel. Makanannya basi, sakit perut, orang marah-marah. Sumbangannya sama. Zaman dulu kan belum ada, tanpa mengurangi rasa hormat kan belum ada, saudaraku. Artinya semua itu hormatnya penuh, tanpa mengurangi sedikit pun. Sekarang kan orang jadi praktis toh. Sebab dulu kalau orang nikah ya, tahun 80-an, kalau Anda masih ingat, sumbangannya banyak apa? Album, jam dinding, apalagi gelas, apalagi Pak Chandra? Termos. Apa pernah ya? Hah? Piring. Spray, betul. Waduh, itu Anda jadi toko dadaan itu, toko kaget itu langsung bisa kok, saudara. Saya satu lemari penuh sampai di rumah saya tiap sudut jam dinding, saudara. Makanya tepat waktu saya, jam dinding di mana-mana kok. Geser pun di jam. Lihat rumah saya yang lama itu di mana-mana jam.
Sambil nunggu nanti ada orang kawin, lepas satu, sumbang. Loh. Tutupnya jangan dibuang. Pasang dimanfaatkan, gitu. Ada orang kawin, lepas satu. Ganti yang baru lagi. Ada yang pernah saya sumbang di waktu lalu, yakinlah belum pernah saya pakai. Tapi betul itu barang operan dari orang lain. Dulu kan begitu, Anda memakan pesta segede apapun, jam dinding tetap jam dinding. Mending kalau mereknya Seiko. Mereknya Sai lagi, saudara. Buatan mana nggak tahu saya. Geno atau Pulau Gadung nggak tahu saya buatan mana. Nggak jelas. Ngerti ya? Jadi kami mulai dari seperti itu, nggak punya apa-apa. Lalu kami waktu itu punya rumah kecil di belakang sana di Permata Cempaka di belakang itu. Dan selama 5 tahun ngangsur, saya masih ingat jumlahnya kok. 116.700 tiap bulan. Beberapa bulan pertama itu bayarnya pakai apa? Saya ngelamar istri saya, pakai perhiasan, tak mintain dikit-dikit tak jual, saudara. Nggak punya uang. Jadi sudah dilamar, sudah tahu, kalau sudah kawin kan milik bersama lagi. Mintain lagi dijual. Mau apa? Lah kok konyol, Pak? Bukan konyol. Tuhan didiknya begitu pelan, saudara. Dan saya tidak pernah nyesal dengan itu, walaupun misalnya kondisi sekarang baru kawin pun saya berkata saya tidak akan pesta kok. Believe me. Saya suruh Anda makan di rumah masing-masing lebih enak. Orang bayar roti aja ngutang kok. Diutangi. Dicarikan utangan. Lebih tepat. Berat. Saya mesti bayar itu. Sampai setahun pertama itu setengah mati, saudara. Itu bayar 116.700 tiap bulan. Struggle, bergumul. Tetapi memang dulu bisa loh. Kayak Pak Marso dulu, saya ulang berkali-kali Pak ya. Gaji 50.000 yang sudah 3 kali aja tetap subur dan sehat kok. Ya zaman itu memang uang berbeda. Tapi kalau sekarang mungkin rasanya uang 1, sekian juta lah mungkin ya. Jadi saya ngangsur begitu berat. Setahun pertama berat sekali. Tahun kedua mepet sekali. Dari berat ke mepet itu sudah ada perkembangan berarti saudara. Dididik dari kecil. Sampai tahun ketiga itu mulai longgar. Tapi nggak bisa macam-macam saudara. Serius. Itu didikan begitu. Korban dua kali mobil diminta. Saudara tahu waktu atap gereja ini. Saya masih ingat ceritanya kan. Itu hari itu ya, hari Minggu tanggal 12 November. Saya masih ingat. 12 November 6 tahun yang lalu. Istri saya hamil hadasah. Hari Minggu, hujan keras, sore jam 4. Saya mau sembahyang masuk kamar supaya jangan hujan. Karena apa? Ini kan kita masih pakai tenda. Plafon masih belum dipasang, tapi sudah ada yang mau nyumbang. Atap masih bocor. Yang lama tahulah. Jadi saya berdoanya mau begini, Tuhan jangan hujan, nanti kalau hujan itu musiknya tambah. Tambah apa? Suara air masuk ke ember. Kita musik ember di mana-mana. Tung 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 kan lucu kan. Lalu kemudian saya mau berdoa, Tuhan berkata, jangan berdoa minta hujan berhenti. Semua ada baiknya. Saya kebaktian betul bocor di mana-mana. Vektor pimpin pujian saya masih ingat ini. Lagunya sekali tutok nyanyikan tidak pernah lagi karena tidak ngangkat. Jangan takut, jangan takut. Apa lagu apa tuh Vektor ya? Masih ingat ya? Janganlah. Ya itu bagus tapi nggak bagus untuk kenangan saya. Ojo wedi, jangan takut. Saya bilang, oh takut piye wong ini bocor di mana-mana, nggak punya uang. I think itu gereja sudah membaiklah kondisinya lah ya. 6 tahun yang lalu. Lalu kemudian pada waktu itu ada teman yang berkata gini, Pak, ini ada orang nyumbang plafon yang putih ini. Ini kalau diminta uangnya saja, kita beliin atap itu kurang lebih sama nilainya. Nah, saya berdoa, Tuhan boleh nggak? Dia bilang, aku gerakkan dia untuk nyumbang plafon. Jangan pakai uangku semaumu sendiri. Nah atapnya bocor Tuhan, atap urusan lain. Nah, saya bilang, harus gimana? Dia berkata korban. Suruh panitianya korban. Nah kamu pendetanya, korban duluan. Nggak punya uang Tuhan saya. Loh, orang itu kalau punya uang, lagi diminta merasa tidak punya uang. Biasa itu, lupa mendadak. Ya. Lalu kemudian saya bilang, nggak punya uang. Dia bilang, punya.
Ternyata saya punya. Saya simpan beberapa juta untuk istri saya melahirkan. Nah, setelah pakai apa? Kan mau jadi suami yang baik dan papa yang baik. Jadi kalau istrinya melahirkan mesti biaya. Lalu kemudian dia berkata, itu aku minta. Pulang kebaktian, saya ngomong sama istri saya. Tuhan ngomong begini. Dia berkata, kasih aja. Wah, saya bilang nanti kalau nggak kebayar, berarti kamu disandera. Tapi dia bilang, aku kenal kamu lah. Kamu bukan orang yang suka cari sensasi dan kemudian ngawur-ngawuran begitu. Udah kasih aja dia minta. Singkat cerita ya, kami berikan itu. Dan panitia korban. Tutup semua. Selesai. Atapnya. Luar biasa. Saya masih ingat waktu itu ada Dokter Agus. Itu praktek. Lagi senang-senangnya. Praktek baru sebulan pertama. Atau pokoknya ini uang hasil praktek pertama. Berapa ya? 10 juta kalau nggak salah. Wah, zaman itu kan senang, saudara. Sekarang dia mungkin uang kecil buat dia, saya nggak tahu. Tapi dulu kan uang berharga nih. Wah, aku sekolah bertahun-tahun. Sekarang praktek. Ada orang juga percaya ya, mau buka mulutnya, aku jabuti giginya, aku burus segala macam. Dan dia dapat income toh. Tuhan ngomong apa? Berikan semuanya. Lalu Tuhan itu nggak pernah minta banyak kok. Dia hanya minta semua aja, saudara. Banyak nggak pernah minta saya semua. Kebaktian tengah minggu dia datang, saudara. Prakteknya sudah selesai, tutup, datang. Pas penyembahan, Tuhan ngomong sama saya, nggak tahu. Tuhan berkata, ada orang di sini yang struggle dengan apa yang sedang aku minta dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, beri, nanti aku berkati kamu. Biasanya datang ngaku dosa. Pak, ini uangnya 10 juta. Saya struggle ini, saya tahan-tahan. Beri. Dengan itu nutup semua. Harusnya anak saya itu lahir tanggal 16 November. Mundur beberapa hari. Persis hari Minggu, setelah makan nasi goreng keretek berok itu. Istri saya minta nasi goreng keretek berok itu nyidam terakhirnya dia. Nasi goreng keretek berok. Saya tidak berkata, harus Anda semua habis keretek berok, saudara ya. Lalu kemudian, jam siang-siang merasa perutnya mules, saya bawa ke rumah sakit, langsung suruh tinggal. Sore kira-kira jam 5, itu anak lahir. Dan tanggal itu persis hari ulang tahunnya dia. Jadi mami dan anaknya ulang tahun pada hari, tanggalnya dan bulannya persis sama. Bayangin. Jadi kalau kami pesta, masak bakminya 1, kadonya 2. Kado buat anak murah, kado buat mamahnya agak mahal. Dapat 2. Itu bagian dari latihan. Waktu Samuel lahir, nggak punya duit, saudara. Serius, 0. Hari mestinya dia pulang. Saya diundang ke Surabaya, tempatnya Bu Linda Berna. Saya struggle betul. Berangkat atau tidak? Saya berdoa dan berkata, berangkat. Istri saya tanya, kita nggak punya uang. Padahal kamu Senin ini harus keluar rumah sakit. Berangkat nggak? Dia bilang, berangkat aja. Tinggal aja, nggak apa-apa. Dia beres tuh. Allah beresi dengan cara yang luar biasa. Jadi dididik, saudara. Sampai one day itu bergerak. Sampai hari ini pun, saya bukan orang yang emosional dalam hal ini. Anda mesti ngerti itu. Kalau Anda punya keinginan tertentu, Anda redam dulu. Cek dengan Tuhan. Lalu Anda ingat hidupmu. Tuhan, ini daripadamu atau bukan? Ini emosi atau kemauanku sendiri? Jangan sampai terjadi miskalkulasi dalam hidup saudara. Kalau dari Tuhan, pasti luar biasa. Tidak akan membuat kejatuhan dalam dirimu. Amen, saudara. Karena banyak orang ini nyangkutnya di sini. Nah, saya mau tunjukkan beberapa ayat. Sebetulnya seperti apa sih orang yang mengalami miskalkulasi itu? Karena apa sebetulnya? Lihat 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal 6, ayat 2b sampai ayat yang ke-5. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Bahasa Inggrisnya, dia orang yang sombong. Padahal tidak tahu apa-apa. Nah, perhatikan kata tahu di sini dalam bahasa aslinya sebetulnya expert. Orang yang ahli, orang yang terampil.
Jadi orang yang ngerti betul berdasarkan bukan hanya pengetahuan, tapi pengalamannya tinggi. Sampai dibilang dia expert, dia seorang yang ahli. Nah, kalau dikatakan tidak tahu apa-apa, berarti tidak punya pengalaman apa-apa. Mungkin hanya tahu, tapi bukan seorang ahli. Tidak ada pengalaman yang memadai dalam hidupnya. Teruskan lagi. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, perhatikan kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya experience, kita bukan seorang yang expert, ini berbahaya sekali. Tapi orang bisa sombong oleh karena pengetahuan yang dia terima. Coba buka di 1 Korintus pasal yang ke-8. Lihat apa yang Paulus katakan di sini. 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang jadi sombong, tapi kasih membangun. Knowledge puff up. Pengetahuan itu membuat orang jadi sombong, tapi kasih itu membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia apa? Dikenal oleh Allah. Kalau Anda merasa punya pengetahuan, berarti Anda belum tahu. Orang yang sudah tahu akhirnya berkata, aku belum tahu ternyata. Ngerti ya? Banyak orang merasa, aku sudah tahu. Padahal dia belum tahu. Nah, dari mana? Pengetahuan tanpa praktek membuat orang sombong. Dan ini menyedihkan Tuhan, saudara. Coba buka Matius 5. Saya beri Anda versi keduanya. Saya nggak tahu Anda bisa nangkap ini, saya harap bisa lah. Matius 5, ada khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Kalau Anda ke Israel, dibangun tempat, ada gereja kecil, tempat ucapan bahagia. Di situ dikatakan, katanya Yesus mengucapkan ucapan bahagia. Siapa yang pernah baca ucapan bahagia di Alkitab ini? Coba angkat tangan tinggi. Atau pernah dengar lah, pernah dengar. Berbahagialah, berbahagialah. Pernah ya? Ini ada versi keduanya. Katanya satu hari, Yesus melihat orang banyak itu, duduk semua bergerombol, lalu Tuhan mengucapkan ucapan berbahagia. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan apa? Melihat Allah. Berbahagialah mereka yang disebut orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak. Dia ngomong berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Versi keduanya ini di Alkitab nggak ada. Dengar begitu, Petrusnya ngomong gini. Apa harus sebanyak itu toh? Ngucapannya kok sekaligus banyak banget. Kita kan susah ingetnya tuh. Tadi berbahagia apa aja tuh? Andreasnya berkata, wah, nggak sempat catat tuh aku tadi. Itu berbahagia itu banyak, nggak sempat catat. Thomas berkata, iya, aku lupa bawa catatan. Kertasku carry, notasku carry, katanya gitu. Yohanes berkata, nanti diuji gak ya kira-kira ya? Ada ujian soal itu gak ya? Wah, kita harus belajar nih. Dia ngomongnya cepat banget tadi ngomongnya. Nanti ada ujiannya gak ya? Yakobusnya berkata, kira-kira Yesus mau gak ya kita suruh ngulangin lagi? Dia ngomong apa tadi? Habisnya susah nangkepnya. Mau gak ya suruh ngulang lagi? Yudasnya berkata gini, gunanya apa sih buat hidup kita? Berbahagia gitu. Yang penting duit buat kita ini. Itu ada gunanya apa? Katanya. Orang Farisinya ngomong begini. Setelah dengar semua itu, muridnya lagi merindingan. Kan Tuhan dengar semuanya. Ada orang Farisi datang, dia bilang, Yesus, coba jelaskan kepadaku. Apa substansi dari theological perspektif dari pengajaranmu itu? Dan mendengar semuanya ini, Alkitab berkata, maka menangislah Yesus, saudara. Sedih. Diajari, cuma didiskusikan tok. Nangis. Saya pikir betul, ini versi ini walaupun nggak ada. Kalau terjadi, saya percaya, ujungnya maka menangislah Yesus, saudara. Nah, banyak orang Kristen begitu kan, diajari macam-macam. Tapi nggak mau hidup di dalamnya. Tidak mau ngalami yang Tuhan katakan.
Dan saya berkata ini bahaya, saudara. Karena engkau mengalami miskalkulasi. Dengar ya. Pewahyuan sehebat apapun yang disampaikan Tuhan lewat hamba Tuhan siapapun dalam kehidupan kita. Selama itu belum engkau alami dalam hidupmu. Itu belum seutuhnya menjadi milik saudara. Baru sebagian. Kalau itu Anda anggap sudah milikmu sepenuhnya, Anda salah, saudara. Makanya saya berkata, minta kepada Tuhan. Tuhan, biar aku boleh mengalami setiap bagian dari firman ini. Nah, lihat lagi beberapa contoh akan bahaya dari miskalkulasi. Lihat akan Matius 7, Matius pasal 7, ayat yang ke-21 mulai. Matius 7 mulai ayat yang ke-21. Ada sebuah cerita yang menarik sekali. Tapi saya akan awali dengan ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia sambung begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saya masih ingat, waktu kecil saya pernah baca komik Alkitab, saudara. Diceritakan akan dua orang ini membangun rumah yang seorang kerja keras untuk menggali fondasi aja. Dia kerja keras karena di atas batu dia bangun akan rumahnya. Butuh waktu cukup lama dan bahkan sangat lama sekali. Yang seorang berkata, orang ini membuang waktu percuma. Bangun rumah di atas pasir cukup. Dia berkata, pokoknya dikasih fondasi kan beres. Walaupun dasarnya pasir. Yang kedua, kerja begitu cepat sehingga cepat jadi. Lalu kemudian dia bisa santai, dia makan, dia minum, dia godain temannya. Dia berkata, kamu lambat sekali. Dan dia berkata, lihat badanmu sudah hitam sekarang kena matahari. Dia berkata, untuk apa lama-lama? Lihat hasilnya toh sama. Sama jadinya, aku lebih bisa menikmati dulu, kamu belum menikmati. Dia ejek temannya. Tapi yang satu ini terus kerjakan bagiannya. Dan akhirnya dia bangun akan rumahnya. Dan dua-duanya selesai jadi. Wujud luarnya sama. Tapi orang kedua tadi yang membangun di atas pasir, dia miskalkulasi. Dia tidak pernah mengerti seberapa kuat sebetulnya bangunan yang dia dirikan, walaupun wujudnya sama. Nah, perhatikan akan ujian yang terjadi. Kalau Anda perhatikan rumah ini ya, Alkitab berkata, turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Hujan itu menguji atap, angin itu menguji akan tembok-temboknya, dan banjir itu menguji akan apa? Fondasinya. Semua bagian rumah itu diuji, dari atapnya, coveringnya, hubunganmu dengan Tuhan diuji, hubungan dengan sesamamu, dalam gerejamu diuji, apakah bocor di sini atau tidak, apakah coveringmu cukup bagus. Yang kedua, tembokmu, hubunganmu dengan orang lain, apakah terikat dengan begitu bagus, akan diuji oleh angin. Kalau angin masih bisa masuk, maka masuk angin, rumahnya dan penghuninya. Lalu banjir datang, dia menguji akan fondasinya. Semua bagian dari atas, tengah, bawah diuji semuanya. Dan ternyata rubuh rumah itu dan hebat kerusakannya. Nah kalau sudah begitu, untuk apa? Pak Timotius berkata, orang bangun di pasir dengan di batu, kira-kira luarnya ini ongkosnya mirip sama. Memang butuh waktu yang fondasinya bagus. Tapi saya katakan, jangan hanya ingin kelihatan bagus di luarnya. Tapi dalamnya kita tidak pernah menjalani firman dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kita hanya dengar, tidak menjalani, saudara.
engkau mengalami miscalculation dalam hidupmu. Salah perhitungan. Yang engkau pikir siapa dirimu ternyata tidak seperti itu atau belum seperti itu. Akibatnya apa? Satu hari ujian datang, rontok semuanya. Saya lebih suka setiap bagian firman yang kita terima. Karena Allah berkata, Tuhan ajari aku. Supaya aku jadi pelaku firman. Supaya aku mengerjakan yang aku mestinya alami dalam hidupku. Kalau itu yang engkau minta, Allah akan membuat kita memiliki pengalaman pribadi di dalam firman itu. Lalu akibatnya apa? Makin hari engkau akan makin kuat, dibangun makin kokoh. Sebagian berkata, Anda kok lambat sekali sih? Nggak langsung wah kelihatannya. Kita bukan dipanggil untuk kelihatan wah, kita dipanggil untuk kuat menghadapi ujian apapun yang datang dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, perhatikan, ini basic. Jangan pernah loncat. Alami bagian demi bagian. Supaya Anda dibangun kuat oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-28 mulai. Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Jadi Tuhan berkata, sebelum melakukan sesuatu, hitung dengan baik. Yang dihitung itu apa? Kekuatan rohanimu. Kira-kira mampu nggak aku ya nerobos seperti ini? Jangan terjadi sampai miskalkulasi. Nah, sekali lagi, godaan paling besar buat hidup kita adalah kalau kita digoda untuk tampil luar biasa, tapi dalamnya sebetulnya nggak ada apa-apanya. Lalu kita coba pokoknya dengan segala bentuk, kita mau tampil hebat, orang terimpresi dengan kehebatan kita, orang berkata, wah hebat ini, hebat luar biasa. Tapi hanya orang berkata hebat, 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 kenyataan hidupmu sendiri tidak seperti yang orang bayangkan. Nah itu engkau menipu orang lain, tapi engkau menipu diri sendiri, engkau salah mengkalkulasi sebetulnya siapa engkau yang sebenarnya pada hari ini. Nah kalau ini tidak diperhatikan, akan ada banyak kerusakan dalam kehidupan kita. Kemarin saya cerita nih, dengar ya saudara ya. Alkitab berkata, orang itu yang memperindah gerbangnya, itu sebetulnya sedang menuju pada kehancuran. Artinya Allah berkata gini, jangan ingin supaya tampilnya itu hebat gitu ya. Ada anak-anak muda yang mamahmu dipaksa-paksa, mah beliin motor mah. Nyong, mamah belum punya uang kok nyong katanya. Lu utang toh mah. Lu kan gereja bilang nggak boleh utang. Ya jangan terang-terangan toh mah. Kalau diutangin kan katanya boleh. Kredit toh mah. Enggak, bayarnya susah nyong. Imani mah katanya. Jangan gini terus, kita perlu berkembang. Nggak taunya pengen ngapelin orang, saudara. Saya mau beritahu ya teman-temannya. Semua perempuan yang belum menikah di sini, saya jamin kualitinya bagus. Mereka tidak akan lihat hartamu, mereka lihat hatimu, saudara. Anda boleh ngapeli pakai Mercy gede, bis kota, tetap Anda akan diterima. Loh, selama di sini saya lihat ini begitu baik kok. Amin. Ya, rohani kok, lihat. Lihatlah sekitarmu yang belum kawin ya, lihat sekitarmu. Ini orang-orang luar biasa. Mereka tidak akan melihat, nanya apa tuh? Loh saya dulu datang ke rumah istri saya pakai Daihatsu, tetap dapat bojo kok saudara, tenang aja. Dan perempuan-perempuan yang belum kawin tak beritahu ya, kalau ada orang ngapeli, naik apapun, tanya BPKB-nya mana. Cek dulu, ini punya siapa? Jangan-jangan punya RT-nya dipinjam untuk hanya begitu, kalau itu tolak dalam nama Yesus. Kalau biasa nujuin BPKB berarti masih utang, suruh ngunasi dulu saudara. Atau suruh kembaliin, ganti Vespa aja. Ya banyak orang hanya sekedar, Anda dengerin baik-baik. Kalau Anda ada perempuan mau dengan Anda hanya karena hartamu yang engkau tunjukkan.
Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Dan engkau menipu orang lain. Dan menipu anaknya orang lain. Menipu cucunya orang lain. Dan itu tetangganya orang lain Anda tipu. Sekaligus. Amen, saudara. Kita wajar aja. Biasa, relax. Kalau usah jodohnya, beres, saudara. Nggak usah Anda pacu diri. Tiap hari dasinan, jas-jasan, sumuk, saudara. Kalau nggak perlu, nggak usah. Wajar saja. Tidak usah merasa harus begini. Nggak perlu. Tampil Anda apa adanya aja. Setia kerjakan yang Tuhan lakukan. Dengan setia. Nanti kan Anda diberkati. Daripada Anda punya istri yang hanya lihat materimu. Nanti Anda satu kali ngalami kayak Ayub. Ya mudah-mudahan janganlah saudara ya. Tapi kalau ngalami begitu. Kalau kemudian ditinggal. Dia berkata, kalau dulu kawin nggak begini. Sekarang begini. Wah maaf. Engkau pria yang berbeda. Aku salah pilih Anda ditinggal aja. Hanya karena materi. Lebih baik cari, kan ini kan untuk langgeng toh. Kawin kan sekali seumur hidup. Untuk selama, kumpullah puluhan tahun dengan wanita yang betul-betul tulus mengasihi Anda. Bukan mengasihi hartamu, saudara. Nah untuk itu tampillah wajar saja. Tidak usah Anda pompa dirimu. Sudahlah ukuran berapapun itulah. Jangan dipompa sampai kelihatan begini, tapi nanti nggak ada apa-apanya. Kayak balon aja begini. Tampillah wajar. Nggak usah tampil. Pokoknya ada orang-orang yang memang sukanya, wah kelihatan wah. Tapi itu uang utang semua buat apa? Nanti begitu kawin Anda pusing itu debt collector datang tiap hari. Bukan pendeta yang besuk, debt collector yang tiap hari besuk saudara. Wajar aja lah. Amen, saudara. Gengsi. Ada orang yang pelayanan juga karena gengsi. Lalu nggak pelayanan kan nggak enak. Lalu dikira nggak rohani. Lalu siapa yang kira? Tuhan yang menyelidiki hati kita. Allah yang tahu isi hati kita. Anda boleh begini, nggak ada gunanya lah. Lebih baik Anda wajar saja. Amen. Diberkati ya diberkati, nikmati saja. Tapi nggak usah Anda tunjukkan bahwa, lihat hebatnya saya, nggak perlu. Biasa aja. Ngerti bahwa semua toh Tuhan yang punya. Tidak usah Anda tunjukin ke orang. Atau Anda memaksa diri kelihatan lebih hebat dari yang mestinya tidak seperti itu. Supaya tidak ada orang yang miskalkulasi dalam hidupnya. Kalau sampai ini terjadi, gawat. Ayat terakhir, dan kita selesai. Hakim-Hakim, pasal yang ke-16. Hakim-Hakim 16, ayat 19 sampai 21. Tentang Simson. Sudah itu dibucuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi perhatikan, tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Miskalkulasi. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawa dia ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah apa? Menggiling. Siang sekali. Ini orang paling perkasa. Kalau Anda perhatikan dalam hidupnya, tidak pernah kita tahu dia berhubungan dengan Tuhan. Menjelang saat matinya, dia baru berteriak-teriak akan Tuhan. Tapi terlambat. Dia miskalkulasi. Dia pikir aku akan lepas lagi. Tapi kali itu, dia salah perhitungan. Ditangkap, cungkil matanya, dan kerjaannya menggiling. Anugerah Tuhan turun, kemudian kita tahu, dia mati bersama dengan musuhnya, dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi saya berkata, ini merupakan tragedi. Miskalkulasi bisa menimbulkan problem dalam kehidupan kita. Nah, saya minta demi kasih Tuhan, jangan jadi pendengar saja. Jadi apa, saudara? Pelaku firman. Minta supaya itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Amen. Ada orang bertanya mungkin, Pak, gimana dong saya bisa naik? Gimana saya bisa berkembang? Anda sudah diajar banyak akan hal ini, sudah jadi pelaku yang luar biasa. Tapi Anda bisa mulai misalnya dengan ketaatan saudara. Saya selalu mengatakan banyak orang, ada seorang temannya Pak Yoel pernah berkata pada saya, Pak, dengar suara Tuhan paling gampang tuh waktu mau memberi korban itu loh Pak.
Saya bilang betul. Makanya saya mengatakan Anda harus hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam hal keuangan simple ya. Setiap kali ada korban, persembahan, lakukan aja yang saya berkali-kali anjurkan. Tanya Tuhan, Tuhan aku memberi berapa, aku korban berapa. Lalu dia akan mimpin saudara naik. Nah, pimpinan Tuhan itu akan step by step naik. Begitu engkau naik, engkau tahu, aku memberi ini kok bisa begini ya. Aku disuruh Allah begini, kok aku kerjakan, aku taat, bagus ya. Tuhan aku begini, kok jadi baik. Ngerti saudara? Dan itu pengalaman. Bagian demi bagian dikerjakan saudara. Luar biasa. Jadi saya kemarin ingatin akan apa yang beberapa kali kami alami. Kami berdua dididik dengan, ala pikir setelah berumah tangga itu masing-masing kemudian satu pendidikan yang sama. No. Seringkali berbeda-beda cara Tuhan didik saudara. Tapi Allah memberi yang luar biasa. Hukum nabur tuai. Diajari. Dia ingat satu kali ada teman mau menikah. Jadi gerakan Tuhan. Berkati dia beliin kasur. Jadi ya dia turut. Dia bilang aku mau beliin kasur buat kamu. Nih uang sekian. Aku pakai untuk beli kasur. Ya kita lepasin, kita berkati orang itu. Nggak lama lah. Berapa ya? Nggak ada sebulan lah. Satu hari ada seorang teman telepon saya. Dia lagi di Citraland. Dia bilang, Pak saya mau beliin Bapak kasur. Loh saya sudah punya kasur. Enggak, ini Tuhan suruh saya gerakkan Bapak. Digerakkan untuk memberkati Bapak. Dia paksa saya. Kita memberinya tentu bukan yang terbaik saudara. Kita sebatas yang Tuhan gerakkan. Bukan yang termahal yang saya berikan. Sebatas yang Tuhan gerakkan. Yang kita beri itu. Kita nuain. Tuhan beri nggak tanggung-tanggung. Kami hari ini nikmati King Coil. Luar biasa. Lumayan loh saudara. Harganya lumayan. Untuk tidur. Kalau sudah tidur nggak ada bedanya sih. Karena Anda nggak bisa nikmati apa-apa. Sama dengan yang lain. Hilang aja. Pokoknya yang jelas besok bangun dalam anugerah Tuhan itu aja. Bukan soal apa-apanya, tapi saya mau berkata kami dididik dalam hal yang berbeda-beda. Dan itu bagus. Hal yang sama dalam hidup saudara. Izinkan bagian demi bagian. Tuhan itu bentuk saudara. Ngerti ya? Makin hari makin meningkat. Bergerak. Dan tiba-tiba Anda punya kekuatan. Basic yang begitu strong. Anda punya kuat sekali. Nah disitulah Anda siap melakukan apa yang besar ya dari Tuhan. Karena pijaanmu sudah kokoh untuk Anda bisa melangkah breakthrough lebih jauh bersama dengan Tuhan. Amen, saudara. Nah ingat, saya berdoa tidak ada orang yang miskalkulasi di sini. Semua kerjakan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dengan emosi, bukan dengan kedagingan kita. Dan dengan itu semuanya akan tersusun dengan rapi ketika Allah akan bangun kehidupan kita. Amen. Kalau kau bisa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dalam hidupmu, belajar tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi belajar bersyukur dengan apa yang sudah Allah percayakan. Dan minta anugerah supaya engkau bisa tetap dipercayai dan makin dipercayai. Lalu dengan setia Anda lakukan bagian saudara. Firman akan jadi pengalaman dalam hidupmu. Jangan jadi pendengar. Miskalkulasi saudara. Anda akan salah perhitungan. Dan akhirnya banyak orang yang terjungkal oleh karena salah perhitungan dalam hidupnya. Pagi ini sebelum selesai, saya ingin berdoa buat setiap saudara yang punya pergumulan apapun juga. Saya mau satukan hati dan iman saya dengan saudara. Dan saya percaya perkenan Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya merasakan Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Anda punya apapun dalam hatimu, silahkan angkat tangan, saya satukan hati dan iman saya pada Anda. Hambamu satukan hati dengan iman dengan semangatmu Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang kami angkat di hadapan Tuhan. Hamba tahu perkenan Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau melihat akan hidup anak-anakmu, Engkau berkenan dan Engkau mau memberkatinya Tuhan. Sekarang hamba berdoa dalam nama Yesus. Dengar jeritan hati mereka Tuhan. Supaya hari ini mereka tahu betapa besar kasih Allah mereka dalam hidup mereka. Hamba berdoa sekarang beri anugerah turun kepada anak-anak yang mereka perlukan dalam hidup mereka, jeritan mereka, air mata mereka, keluh kesah mereka, Engkau tidak akan pernah lupakan Tuhan. Dan Engkau akan melakukan sesuatu bagi mereka. Alirkan anugerah turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik daripadamu turun Tuhan. Yang terbaik daripadamu turun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau hadir Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau akan peluk mereka satu persatu, Engkau dekat mereka satu persatu.
Biarkan setiap kami merasakan akan kebaikan yang tidak akan pernah kami lupakan, yang tidak pernah kami lupakan. Dan kami akan selalu ingat akan kasih-Mu ini. Tuhan, terima kasih karena Kau hadir. Dan terima kasih karena Kau memberkati hati mereka saat ini dan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih.